Halo adik-adik, apa kabar? Shalom, kembali lagi di Sekolah Minggu GKJ Argo Mulyo. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah minggu pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan bimbing dan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kuserahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan diberkati Yesus Tuhan. Makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan diberkati Yesus Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Halo, shalom adik-adik. Masih stay kan untuk nonton video hari sekolah minggu di hari ini? Nah, adik-adik, hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11 berakhir dengan ayatnya yang ke-22. Sekali lagi, Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 berakhir dengan ayat yang ke-22. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, sekarang kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Untuk itu Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami supaya kami mampu mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, baik adik-adik, judul pembacaan firman Tuhan kita di hari ini ialah dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik, kata Tuhan Yesus. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mau mendengar dan melakukannya dari hari lepas hari. Amin. Oke, baik adik-adik semuanya, apa kabar? Ya, jadi adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
dan juga sebuah cerita dari kura-kura dan kelinci dengan judulnya Sahabat Karib bersama Kak Elsa dan Kak Moy Moy. Oke, jadi di sini kita akan ditemani oleh Kak Moy Moy dan juga Kak Elsa. Sudah pada siap? Oke? Oke. Berikut ceritanya. Disimak ya.
Nah, adik-adik, gimana cerita tadi? Udah pada nonton kan? Nah, Moy, kira-kira kamu tadi lebih suka siapa? Lebih suka si kura-kura, kelinci, burung, atau siapa? Moy lebih suka Nah, adik-adik, Moy bingung. Dia nggak tahu suka siapa. Kalau adik-adik lebih suka siapa? Kelinci, kura-kura, burung, tupai, atau? Nah, kalau Kak Elsa lebih suka sama si kura-kura. Kenapa? Karena kita bisa lihat adik-adik, dari firman Tuhan di hari ini mengajarkan kita harus seperti kura-kura. Ya kan, Moy? Iya, kita harus seperti kura-kura. Nah, kita harus seperti kura-kura adik-adik. Kenapa tuh Moy? Kita harus seperti kura-kura. Coba dibilang ke adik-adiknya. Kita harus seperti kura-kura. Karena kura-kura cinta damai. Nah, adik-adik, kura-kura itu ternyata cinta damai, kata si Moy. Nah, biar si kelinci udah menjahili si kura-kura, tapi si kura-kura tetap menjadi sahabat yang baik. Nah, adik-adik pasti punya kan sahabat di rumah atau di tempat tinggal rumah sekitar atau di sekolah. Nah, siapa nih yang suka kayak kelinci, yang suka menjahili temannya? Nah, hari ini firman Tuhan mau bilang kepada adik-adik dan kita semua bahwa kita harus menjadi sahabat yang baik. Karena dengan seperti itu kita sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau misalnya ada sahabat kita yang jahil, kalau misalnya ada sahabat kita yang suka buat kita marah-marah, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita harus seperti kura-kura dan kita harus seperti apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, bahwa bukanlah kamu orang Yahudi atau orang Yunani, tetapi semua kita adalah satu keluarga Allah. Sehingga siapapun itu, adik-adik, kita tidak boleh melihat perbedaannya. Tidak boleh melihat karena dia tinggi, atau karena dia cantik, atau karena dia tampan, atau karena dia kaya. Pokoknya semua itu kita harus anggap sebagai keluarga kita. Seperti siapa tadi Moy? Kura-kura. Jadi kita harus seperti kura-kura. Nah, jadi kita harus seperti kura-kura ya adik-adik, yaitu sahabat yang baik, sahabat yang karib, dan sahabat yang tidak memandang perbedaan sahabat-sahabatnya dan menganggap dia sebagai keluarga. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan di hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Nah, bagaimana adik-adik firman yang disampaikan oleh Kak Elsa? Bagus kan? Semoga firman minggu pagi hari ini bisa menjadi berkat untuk adik-adik sekolah minggu semuanya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah minggu pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar ibadah minggu pagi hari ini akan selesai, kiranya Tuhan bisa memberkati firman yang telah disampaikan oleh Kak Elsa, semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dan dengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami.
Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.